Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka.
Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Ketika kedua murid Yesus menuju ke Emmaus, mereka berjumpa dengan Yesus. Lalu mereka bercakap-cakap dengan Yesus. Akan tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Lalu Yesus menjelaskan kitab suci kepada mereka. Juga Yesus memecahkan roti. Dan pada saat Yesus memecahkan roti, mereka baru mengenal Yesus. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Ekaristi merupakan perjamuan yang dilakukan Yesus bersama murid-muridnya. Dan Yesus pernah berkata, "Kenangkanlah aku saat kamu melakukan hal ini." Yesus mau mengajak para muridnya untuk selalu melakukan perjamuan. Dan pada saat-saat ini, gereja selalu mengadakan perjamuan Ekaristi. Maka mari kita terus-menerus mengenang Tuhan Yesus di dalam perayaan Ekaristi. Jika kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus yang bangkit, maka kita akan melihat kemuliaannya di dalam perayaan Ekaristi. Kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam perayaan Ekaristi. Maka mari kita rajin mengikuti perayaan Ekaristi. Jika selama ini kita kurang rajin mengikuti perayaan Ekaristi, setelah Paskah ini kita diajak untuk rajin mengikuti perayaan Ekaristi. Karena di dalam perayaan Ekaristi kita akan mengalami juga mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita para muridnya. Mujizat yang pertama, hosti berubah menjadi tubuh Kristus. Anggur berubah menjadi darah Kristus. Sehingga kita akan menerima tubuh Yesus di dalam perayaan Ekaristi. Tetapi juga kita akan mengalami mujizat penyembuhan. Suatu ketika saya melihat seorang yang sakit datang mengikuti perayaan Ekaristi. Dan apa yang terjadi? Setelah perayaan Ekaristi, ia mengalami kesembuhan. Karena ia percaya bahwa di dalam perayaan Ekaristi, Yesus menyembuhkannya. Yesus memberkatinya.
Pengalaman ini sungguh membantu saya untuk beriman kepada Tuhan Yesus, sehingga saya rajin mengikuti perayaan Ekaristi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita berjuang untuk lebih semangat mengikuti perayaan Ekaristi. Karena di dalam perayaan Ekaristi kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita mengalami kasih dan kebaikannya. Semoga demikian. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.